Selamat pagi, teman-teman. Pagi ini saya akan membahas mengenali perasaan seseorang. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan perasaan? Seringkali kita mengungkapkan kata-kata perasaan dan tentunya kita pasti mengetahui maksud atau definisi dari perasaan itu sendiri. Sebab setiap manusia mempunyai perasaan yang berbeda-beda dan mempunyai definisi yang berbeda pula. Akan tetapi tentunya ada pandangan umum terkait dengan definisi perasaan itu sendiri. Beberapa teori psikologi menyebut perasaan sebagai segala sesuatu yang kita rasakan. Perhatikan contoh berikut ini. Sakit hatiku mendengar kata-katamu. Dan kata sakit telingaku saat kau berteriak dengan sangat keras. Kata sakit dari dua contoh di atas jelas memiliki pengertian yang berbeda meski sama-sama berdimensi rasa. Rasa sakit pada pernyataan pertama tidak bersifat fisiologis. Dalam artian kita tidak tahu di mana letak sakit yang dirasakan. Akan tapi banyak orang menyimbolkan letak sakit itu berada di hati. Sedangkan pada kata sakit pernyataan yang kedua bersifat fisiologis. Karena itu kalau kita ditanya di mana letak rasa sakit itu, kita bisa menyebut atau menunjuk telinga. Karena rasa sakit itu memang terletak di telinga. Kedua kata sakit di atas sama-sama berbicara tentang rasa, tapi dalam dimensi yang berbeda. Yang satu berdimensi psikologis kejiwaan, dan yang satu berdimensi fisiologis fisik. Dapat kita tebak manakah yang disebut perasaan? Ya, jawabannya adalah yang pertama. Ada perbedaan yang mendasar antara rasa yang dirasakan oleh jiwa, perasaan, dan yang dirasakan oleh fisik. Jika kita menusuk tangan indera kulit 10 orang dengan menggunakan jarum, maka ke-10 orang tersebut akan merasakan sakit pada tangan mereka. Tapi akan berbeda jika kita berhadapan dengan peristiwa meninggalnya ayah pada 10 orang yang berbeda. Tentunya setiap orang akan merasakan sesuatu yang berbeda. Yang satu mungkin yang histeris, sedangkan yang lain bisa jadi sedih tapi tidak sampai histeris. Dan yang lainnya mungkin dianggap biasa. Dari dua peristiwa di atas dapat kita ambil kesimpulan rasa sakit indrawi bersifat statis dan mekanis, tetapi perasaan bersifat dinamis. Dengan demikian, perasaan adalah salah satu fungsi perasa yang mendalam bagi jiwa, seperti perasaan marah, sedih, bahagia, gembira, malas, bosan, dan sebagainya. Sedangkan rasa sakit seperti sakit pada kulit yang terluka. Rujak yang pedas bukanlah fungsi perasaan tetapi fungsi indrawi. Ciri khas perasaan pertama, subjektif. Kesukaan seseorang terhadap tempe hangat termasuk jika dibandingkan dengan ayam goreng terkesan tidak objektif. Dari tinjau nilai gizi jelas ayam lebih bergizi. Dari unsur bahan daging lebih enak daripada kedelai. Yang membedakan hanya harganya. Secara objektif seharusnya ayam lebih dipilih daripada tempe hangat. Tapi bagi orang itu beda. Baginya tempe lebih punya taste. Orang memiliki sesuai dengan kesukaannya. Inilah subjektivitas seseorang tentang tempe hangat. Sangat mungkin setiap orang memiliki selera perasaan yang berbeda-beda. Terserah dia secara subjektif. Kedua, mudah berubah. Perasaan sangat mudah mengalami perubahan terlebih apabila terpengaruh dengan hasutan orang lain. Apa yang kita benci hari ini bisa jadi menjadi kita sukai keesokan hari. Begitulah perasaan kita senantiasa berubah-ubah. Namun kadar perasaan itu sangat dipengaruhi oleh prosesnya. Sebuah proses yang lama akan melahirkan perasaan yang lebih mendalam dibandingkan dengan proses yang cepat. Orang yang jatuh cinta karena proses pembiasaan akan lebih bertahan daripada yang cinta pada pandangan pertama. Tidak berdiri sendiri. Perasaan tidak bisa muncul tanpa adanya stimulasi atau rangsangan dengan hal-hal lainnya. Perasaan baru muncul ketika kita melakukan pengamatan atau berfantasi atau berpikir atau ketika mengindra. Perasaan tidak akan merasakan apa-apa jika tidak ada stimulus apapun. Pada dasarnya munculnya ekspresi dalam perasaan adalah setelah melalui pengamatan empiris dan metafisis. Jika keduanya ini sudah mencampuri jiwa, maka perasaan akan mudah sekali untuk diketahui. Berikutnya mengandung penilaian. Dalam merasa sebenarnya kita membandingkan dengan perasaan-perasaan yang pernah kita rasakan sebelumnya, sebelum kemudian kita menilai ini menyenangkan atau tidak menyenangkan. Apa yang menyenangkan bagi kita belum tentu menyenangkan bagi orang lain. Seseorang mungkin sangat menyenangi uang karena pernah merasakan nikmatnya punya uang atau karena menderitanya orang tidak punya uang. Terakhir, bekerja berdasar prinsip kesenangan. Perasaan tidak memilih apa yang benar salah atau baik buruk.
Ia hanya memilih berdasar prinsip kesenangan, mana yang menyenangkan bagi jiwa itu yang selalu ia pilih. Perasaan tidak pernah memilih jalan penderitaan. Setiap penundaan terhadap kesenangan akan menimbulkan penderitaan.